Umat yang terkasih, pada hari ini kita akan mengikuti kebaktian Jumat Agung dengan tema keagungan sebuah kematian. Dengan pelayan firman adalah Pendeta Angelin Chandra. Mari kita siapkan hati dengan bersaat teduh sejenak. Hari ini, tangan sang anak tukang kayu itu dipaku di kayu salib. Wajah yang mulia itu diberi mahkota duri. Sosok Kristus yang agung itu dihina dan dicerca. Hari ini, Ia membebaskan kita. Ia disalibkan karena kita. Hari ini kita mengenang pengorbanannya. Marilah kita datang ke kaki salibnya. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam senyapnya kota dan negara kami karena pandemik COVID-19, kami mau belajar untuk menghayati penderitaan dan kematian Yesus Kristus di dalam kebaktian Jumat Agung ini. Kami menyerahkan kebaktian kami di dalam sebuah keyakinan bahwa pertolongan kepada kami adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita memperingati Jumat Agung. Kita mengenang kematian Yesus yang agung. Kematian itu menjadi agung karena Ia wafat bukan karena kecelakaan sejarah, bukan juga karena Ia kalah. Yesus sendirilah yang memilih jalan salib, jalan kematian.
agar melaluinya kita memperoleh kehidupan. Dalam Yesaya 53 ayatnya yang keempat tertulis, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Kepalanya berdarah, dihina dan diludahi, karena menanggung kesalahan kita. Marilah kita menaikkan pujian kepala yang berdarah. Saudaraku, marilah kita merenungkan kembali kisah sengsara dan kematian Yesus Kristus. Untuk itu, marilah kita berdoa. Bapa dalam sorga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami akan menghayati kembali sengsara dan kematian Tuhan Yesus. Bantulah kami agar dapat memahami perjuangan Yesus yang penuh cinta kasih. Dan bantulah kami agar dapat memperjuangkan cinta kasih itu bagi sekitar kami demi keagungan-Mu. Kami berseru kepada Ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-19, ayat 28 sampai dengan 38. Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai dengan 38. Dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa Ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak
dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu, Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosana. Saudaraku, ada dua peristiwa hari raya gereja yang kerap dinantikan oleh umat. Pertama adalah hari raya Natal, dan yang kedua adalah Paskah. Rangkaian Paskah diawali dengan Rabu Abu, lalu minggu-minggu Prapaskah, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Paskah. Apa yang terjadi di dalam rangkaian Paskah ini? Saudaraku, kita mengawalinya dengan sebuah simbol pertobatan dalam Rabu Abu. Abu yang ditorehkan ke dahi dan kemudian dilanjutkan dengan puasa. Entah puasa dalam pengertian tidak makan dan minum, atau puasa dalam pengertian mengurangi atau menghentikan hal-hal yang kita senangi. Kemudian dilanjutkan dengan minggu-minggu Prapaskah, dan hari ini kita tiba dalam Jumat Agung. Saudaraku, Jumat Agung adalah puncak penderitaan Tuhan Yesus. Penderitaan itu dimulai dari malam penangkapan di Taman Getsemani sampai dengan tiba di Bukit Tengkorak atau Bukit Golgota. Beberapa bacaan di dalam Injil memperlihatkan perjalanan tersebut. Biasa kita menyebutnya adalah Via Dolorosa. Via Dolorosa itu dalam bahasa Latin yang artinya adalah jalan kesengsaraan atau jalan penderitaan. Ada yang mengatakan bahwa jalan yang ditempuh itu sekitar 600 meter. Saudara, berapa jauhnya 600 meter itu? Saya mencoba untuk menanyakan kira-kira berapa sih jauhnya 600 meter itu. Lalu dikatakan mungkin sekitar dari GKI Kepaduri sampai dengan Gerai Kopi di daerah Tanjung Duren setelah jembatan sana. Saudara, rasanya kalau dari GKI Kepaduri sampai Gerai Kopi yang terkenal di Tanjung Duren itu kayaknya sih jarak itu enggak terlalu jauh-jauh amat. Dekat. Kalau jalan kaki mungkin sekitar 15 menit sampai di sana. Persoalannya adalah Tuhan Yesus menempuh jalan 600 meter itu bukan dengan gagah perkasa, bukan dengan kondisi yang sehat, bukan dalam posisi yang enak, tetapi dia harus menempuh jalan itu sembari memanggul salib. Salib yang sangat berat. Jalan kaki, memanggul salib, dan bukan hanya itu, dia memakai mahkota duri. Darah mengucur. Tubuhnya penuh dengan luka, siksaan, dera yang diterima. Kemungkinan juga dia mengalami kelaparan dan kehausan karena ia ditangkap dari malam dan menjalani proses yang sangat panjang. Ketika dia harus melewati dari imam besar ke Pontius Pilatus, kembali lagi terus seperti itu, dan dia tidak mendapatkan makan dan minum. Saudara, kondisinya Tuhan Yesus bukan dalam kondisi yang baik, tetapi dia harus menjalani Via Dolorosa ini dalam kondisi yang sangat mengenaskan.
Dan ini dijalani oleh Tuhan. Dan inilah yang saat ini sedang kita peringati. Kita tahu, kita paham akan apa yang Tuhan Yesus alami. Kita memahami dan kita mengerti apa yang dia derita. Tetapi kenapa ada satu kalimat yang menarik di sana, satu istilah yang dipakai, yaitu Jumat Agung. Kenapa temanya adalah keagungan sebuah kematian, penderitaan, bukan keagungan. Dari dulu sampai dengan sekarang, bagi banyak orang kematian adalah sesuatu yang mengenaskan. Kematian adalah sesuatu yang mengerikan, karena ketika kehidupan direnggut dari diri kita, entah dengan cara yang baik ataukah dengan cara yang kurang baik, dan itu akan lebih mengenaskan lagi. Belakangan ini berita yang kita dengar adalah hal yang seperti ini. Kematian merenggut kehidupan orang-orang di sekitar kita, entah kita kenal ataukah tidak. Saudara, saya mencoba untuk mencari tahu dalam berita-berita yang mungkin kita juga sudah tahu. Tercatat sampai dengan tanggal 6 April kemarin, 209 pasien COVID-19 yang meninggal dunia. Itu di Indonesia. Dan jumlah ini terus bertambah hari ke harinya. Sementara di dunia, saya mencoba melihat lagi, dan saya melihat di tanggal 7 sampai dengan tanggal 7 April, tercatat di dunia itu yang meninggal adalah 74.820 orang, kurang lebih, saudara-saudara. Dan ini terus bertambah dan bertambah. Tadi pagi masih mendengar lagi, di Amerika yang meninggal 2.000 hampir sekian orang, hanya ada di satu negara. Dan saudara, ini sudah sangat mengenaskan ketika seorang dengan begitu mudahnya, dengan begitu gampangnya tiba-tiba direnggut dari kehidupan. Dan rasa mengenaskan ini lebih lagi ketika orang-orang yang meninggal itu harus dimakamkan atau dikremasi tanpa disemayamkan. Dengan cepat, dengan segera. Peraturan di Indonesia mengatakan 4 jam waktu yang diperbolehkan harus segera dimakamkan atau dikremasi, tanpa kehadiran kerabat, tanpa kehadiran teman. Bahkan beberapa kali ibadah pun harus dilaksanakan dari jarak yang sangat jauh atau bahkan menggunakan video call. Setiap kali saya melihat hal itu, hati ini rasanya remuk ketika melihat kematian dengan cara yang seperti ini. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, memang Tuhan Yesus meninggal bukan karena COVID-19, bukan. Tapi kematiannya tidak kalah mengenaskan. Salib adalah sebuah penghukuman yang sangat dihindari. Dan bahkan ada yang mengatakan salib adalah sebuah eksekusi yang sangat kejam. Karena esensi dari penyaliban bukan kematian itu sendiri, tetapi penderitaan saat menjelang kematian. Sehingga orang-orang yang disalib itu, mereka berharap dan mereka menginginkan kematianlah yang mereka dapatkan. Kematian jadi satu hal yang sangat diinginkan ketika orang disalib. Maka kalau bisa memilih, kalau boleh menghindar, orang akan memilih menghindar. Orang akan memilih untuk tidak disalib. Apalagi kalau memiliki kemampuan, kuasa untuk menghindari hal tersebut. Orang akan memilih untuk, kalau boleh mah jangan disalib, karena itu mengerikan dan mengenaskan. Saudaraku, Tuhan Yesus memiliki kemampuan itu. Tuhan Yesus memiliki kuasa itu. Kalau mau, Tuhan Yesus bisa memilih untuk tidak melewati Via Dolorosa. Kalau mau, Tuhan mampu bahkan membinasakan orang-orang yang membencinya, atau lebih jauh lagi mengganti dengan ciptaan yang baru. Tapi itu semua tidak ia lakukan.
Tuhan Yesus tidak memilih untuk menghindar. Tuhan Yesus memilih untuk menjalani dan menempuh Via Dolorosa dengan sebuah kesadaran penuh. Dia memilih dengan sadar. Kesadaran bahwa hanya dengan melalui jalan Via Dolorosa itulah maka manusia dapat diselamatkan dari dosa-dosanya. Kesadaran bahwa dia harus menjalani penderitaan yang sangat mengerikan ini. Saudaraku, dari mana kita tahu bahwa Yesus sadar? Dari mana kita tahu kalau Yesus memahami apa yang ia pilih? Kita lihat bacaan kita, saudara-saudara. Injil Yohanes pasalnya yang ke-19 ayatnya yang ke-28 berkata demikian. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, dan seterusnya. Kalimat yang dipakai adalah karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Artinya dia tahu. Dia tahu apa yang ia jalani. Lalu ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sudah lihat, kalimat yang dipakai adalah dia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Kata menyerahkan ini adalah sebuah kata bahwa dengan sadar ia lakukan itu. Saya dengan sadar menyerahkan sesuatu kepada orang lain. Saya dengan sadar menyerahkan diri saya, menyerahkan buku, menyerahkan uang, dan seterusnya. Itu adalah sebuah kata yang menunjukkan kesadaran. Kesadaran bahwa ia menempuh jalan penderitaan. Maka kesadaran, pemahaman bahwa Yesus memilih ini semua, inilah yang membawa kematian Tuhan menjadi sebuah kematian yang sangat agung. Kematian yang mulia, kematian yang besar, kematian yang agung. Maka tidak heran kalau dikatakan menjadi Jumat Agung. Karena disinilah menunjukkan kemuliaan Tuhan, menunjukkan keagungan Tuhan, menunjukkan kebesaran Tuhan. Lalu apa artinya buat kita? Saudaraku, kematian karena COVID-19 yang kita dengar beritanya itu setiap kali, itu mau tidak mau, sadar atau tidak, memberi dampak buat hidup kita. Saat kita mendengar saudara kita, teman kita, kenalan kita meninggal akibat COVID-19, membuat hati kita bergetar dan membuat kita kemudian berusaha menghadapi COVID-19 ini dengan baik, bukan dengan cara petantang petenteng, bukan juga untuk menguji dan seterusnya, tetapi kita berusaha dengan cara apa? Kita menggunakan masker, kita memakai masker, kemanapun kita pergi kita memakai masker. Kita mencuci tangan kita, kita berjemur dan seterusnya, semua itu kita lakukan. Kenapa? Karena kita melihat bagaimana dampaknya, apa akibatnya ketika COVID-19 itu merenggut kehidupan. Ada dampak. Dan itu memberi ujung, membuat kita berhati-hati, membuat kita boleh melakukan sesuatu. Bagaimana dengan kematian Yesus yang begitu agung dan mulia? Apakah juga berdampak dalam kehidupan kita? Dia memilih untuk mati di atas kayu salib karena kasihnya kepada kita. Dia memilih untuk menjalani Via Dolorosa karena dia ingin kita diselamatkan. Lalu pertanyaannya, apakah kita hidup di dalam kasih itu? Apakah kita hidup dengan rasa syukur dalam hati kita, dalam hidup kita atas anugerah kehidupan yang Tuhan berikan? Apakah kita hidup dengan penuh rasa syukur untuk setiap keselamatan yang Tuhan anugerahkan buat kita? Dan apakah kita meneruskan kasih Tuhan yang sudah kita terima itu kepada sesama kita? Saudaraku, ada banyak hal yang bisa kita lakukan dalam kehidupan ini sebagai saluran kasih Tuhan. Kalau ya, kita menyetujui dan kita mengatakan Yesus sudah mati
Kematian sudah kematian yang agung, bahwa dia mati untuk menebus kita karena kasih-Nya. Maka mari kita menjadi saluran kasih Tuhan. Di tengah-tengah pandemik, di tengah-tengah berbagai macam persoalan kehidupan yang kita alami ini, mari kita jadi kasih Tuhan, saluran kasih Allah. Sehingga dengan demikian, kematian Tuhan boleh semakin agung lagi. Kemuliaan Tuhan boleh semakin nyata di dalam kehidupan ini. Jadilah saksi Tuhan dimanapun kita berada. Dan biarlah kita boleh mengagungkan kematian Tuhan dengan sikap hidup kita sehari-hari. Tuhan menolong kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah rela mati berkorban bagi kami untuk menyatakan keselamatan yang Tuhan bawa bagi kami
orang-orang berdosa. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, untuk pengorbanan Tuhan di kayu salib demi kami. Mampukan kami senantiasa untuk mengingat kebaikan Tuhan itu, agar kami boleh menjalani kehidupan yang berkenan di hadapan Bapa, mengalami dan menjalani pertobatan itu secara real dalam kehidupan kami, agar kami boleh hidup berkenan di hadapan Bapa. Pada saat ini ya Bapa, kami ingin berdoa bagi saudara-saudara kami yang menjadi korban dari virus COVID-19. Ada begitu banyak orang yang terkena COVID-19, baik di Indonesia maupun juga di seluruh dunia. Angka korban semakin hari semakin bertambah. Tidak sedikit dari antara korban yang meninggal dunia di antara mereka yang mengalami kesembuhan. Bapa, pada saat ini kami mau berdoa kepadamu, tolonglah kami, tolonglah mereka yang terkena COVID-19, tolonglah mereka yang berjuang untuk bertahan dan sembuh, tolonglah mereka juga yang berjuang untuk menolong saudara-saudara kami yang terkena COVID-19. Berikan kepada mereka kesehatan dan kemampuan untuk dapat menangani kasus-kasus pasien yang ada, sehingga melalui kehadiran mereka, saudara-saudara kami yang terdampak COVID-19, yang saat ini terbaring di rumah sakit ataupun yang harus menjalani karantina mandiri di rumah-rumah, dapat mengalami kesembuhan. Tolong mereka yang terlibat di dalam membantu saudara-saudara kami yang sakit, agar mereka pun juga diberikan kesehatan dan kemampuan untuk dapat menolong sesamanya. Demikian pula ya Bapa, kami mau berdoa bagi pemerintah kami dalam upaya untuk mengatasi wabah virus COVID-19 ini. Kiranya Tuhan Engkau memberikan hikmat bagi pemerintah kami, agar mereka dengan bijaksana, dengan cara-cara yang tepat, dapat mengatasi pandemi COVID-19 ini. Sehingga dengan demikian kami kembali dapat menjalani kehidupan yang baik, yang normal, yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, saat ini juga kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang berjuang di tengah-tengah persoalan pandemi COVID-19 ini. Mereka yang harus bekerja harian, mereka yang terpaksa harus menjalani keseharian mereka di jalan-jalan. Tuhan, Engkau kiranya menolong mereka. Engkau memberi kekuatan bagi mereka. Engkau memberikan kesehatan bagi mereka, agar mereka tetap dapat sehat, dapat menjalani kehidupan ini dengan baik, tanpa terkena COVID-19. Kami berdoa juga bagi mereka yang sampai saat ini masih berada di jalan-jalan karena urusan-urusan yang sebetulnya tidak terlalu penting. Kiranya Tuhan juga memberikan kesadaran bagi mereka untuk tetap tinggal di rumah, untuk menjaga jarak, untuk mempertahankan kehidupan dengan kesadaran yang baik, bahwa ini adalah untuk kami semua. Oleh karena itu, ajarlah kami untuk tidak egois, tetapi boleh memikirkan bukan hanya diri kami, tetapi orang-orang lain di sekitar kami yang kami kasihi juga. Bapa di dalam surga, pada saat ini juga kami mau berdoa ya Bapa, bagi gerejamu, khususnya GKI Kepaduri, dengan segala upaya yang dilakukan pada saat ini dalam pelayanan, baik pelayanan-pelayanan liturgis maupun juga pelayanan-pelayanan sosial. Tuhan, Kau tolong agar jemaat-Mu GKI Kepaduri dapat
bukan hanya berkontribusi, tapi memberikan yang terbaik sebagai wujud dari pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan dan rasa syukur kepada Tuhan melalui pelayanan kepada jemaat dan non-jemaat, masyarakat di sekitar, bahkan di berbagai penjuru tempat yang lain di Indonesia, untuk membantu, untuk memberikan apa yang telah Tuhan beri kepada kami, untuk saudara-saudara kami, agar mereka dapat menjalani kehidupan ini dengan baik dan tertolong dari persoalan-persoalan yang terkait dengan tersebarnya virus ini. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat kami yang mengalami sakit. Kami berdoa bagi Ibu Sinta Sutardi, bagi Ibu Mariati Chandra, bagi Bapak Johan Hartono, bagi Saudari Areta, bagi Bapak Yahya Wangsa Saputra, bagi Ibu Teli Kurniawan, Bapak Yevons, Ibu Anita, Bapak Chandana Wiraya, Ibu Oni Nugraha, Oma Linda Tandayu, Bapak Heri Setiawan, Bapak Karel Katu Siktimu, Ibu Isnarti Hananto, dan Ibu Sidauruk, serta saudara-saudara kami yang lain yang mungkin pada saat ini juga dalam keadaan sakit. Tuhan, Kau menolong mereka, pelihara mereka, berikan kepada mereka kekuatan, berikan kepada mereka pengharapan di tengah-tengah sakit yang mereka alami. Dan biarlah Tuhan, tangan-Mu boleh menolong saudara-saudara kami yang sakit, agar dengan kasih dan uluran tangan Tuhan, saudara-saudara kami yang sakit ini boleh disembuhkan. Terima kasih Tuhan, berkatilah segala upaya yang dilakukan untuk kesembuhan mereka, baik oleh para tenaga medis maupun juga oleh sanak keluarga yang menolong mereka. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk segala anugerah-Mu, dan biarlah Tuhan, Kau yang memelihara kami, memelihara jemaat kami dalam situasi yang tidak menguntungkan saat ini. Kiranya Tuhan, Kau memelihara kami, Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan kami seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami naikkan kepadamu hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, kini tiba saatnya bagi kita untuk menyampaikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan dengan 3 cara. Yang pertama dengan mentransfer ke rekening BCA GKI Kepaduri dengan nomor rekening 19831054444. Yang kedua melalui scanning QR Code, melalui OVO, GoPay, Link, dan BCA Mobile. Yang ketiga, memasukkannya ke dalam amplop dan menyerahkannya ketika kebaktian di gereja diadakan seperti semula. Mari kita siapkan hati untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Kita naikkan pujian, kasih Tuhanku lembut. Kasih
Saudaraku, mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di hari kematian anakmu yang tunggal, kami datang membawa persembahan kami. Terimalah ya Bapa, meskipun tidak sebanding dengan pengorbanan anakmu di kayu salib. Ajarlah kami juga untuk mempersembahkan seluruh kehidupan kami demi keagungan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Saudara-saudara, Kristus telah bertekun sampai akhir ketika menempuh jalan salib. Marilah kita juga bertekun menjalani hidup di depan saat kita juga harus berhadapan dengan salib kita. Percayalah, dengan kuasa-Nya kita akan dimampukan untuk menghadapi apapun dan siapapun.
Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Umat yang terkasih, kebaktian Jumat Agung telah selesai. Kiranya perjuangan Yesus menapaki jalan derita demi cintanya kepada kita, menginspirasi kita juga untuk menyalurkan cinta kita kepada sesama yang terdampak pandemi COVID-19. Kita tahu bahwa pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan, tetapi pada semua aspek kehidupan masyarakat. Di tengah situasi ini, marilah kita menunaikan panggilan kita sebagai gereja untuk bersaksi bagi sekitar kita dengan menyampaikan donasi melalui rekening BCA 19831054444 atas nama Gereja Kristen Indonesia. Kami mohon Anda dapat menambahkan angka 19 pada 2 digit terakhir dari donasi Anda. Marilah kita berdoa dan mengusahakan kesejahteraan kota, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sampai jumpa di dalam ibadah Sabtu Sunyi dan Paskah. Tuhan memberkati kita dengan kesehatan dan sukacita. Amin.